Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini? Thank you buat kalian semua yang udah dengerin. Gue doain semoga segalanya lancar dan sehat-sehat aja. Terus gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast hari ini dan yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Untuk kalian semua yang mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nge-kontak gue lewat DM, email, dan komen. Dan gue juga mau kasih tahu ke kalian semua kalau misalkan kalian mau support podcast gue, kalian bisa support podcast gue lewat Saweria yang udah gue kasih linknya yang ada di deskripsi di YouTube. Nah, abis itu gue juga mau kasih tahu ke kalian semua kalau misalkan kalian mau kontak gue bisa lewat DM, Instagram gitu ya, komen atau nggak email. Dan kita langsung masuk aja ke podcast hari ini. Hari ini podcastnya gue bakal ceritain banyak kayak yang gue bakal sharingnya lumayan banyak ketimbang podcast yang sebelumnya. Jadi gini, untuk podcast hari ini gue udah pernah share. Oh ya, kalau misalkan kalian nge-follow Instagram gue yang main IG-nya, itu gue pernah share ini di postnya. Nah, di podcast hari ini tuh kalau misalkan kita pernah dengerin yang namanya perubahan dunia, entah itu dari sisi teknologi atau dari sisi orang-orangnya, fashion atau apapun, lu bisa lihat lah yang namanya dunia kita tuh kencang banget berubahnya, ya nggak sih? Dan entah kenapa kalau misalkan gue mikir ya, kalau misalkan gue rasakan dari lingkungan gue sekitar itu, yang namanya perubahan dunia itu masih belum dipandang sama orang-orang kita, yang dimana banyak banget orang-orang yang masih menjalankan hidupnya old ways, kayak ya old fashion ways gitu. Benar-benar mereka tuh belum bisa memanfaatkan perubahan dunia atau perkembangan teknologi secara lebih baik lagi. Nah, gue bakal jelasin nanti di dalam podcast yang bakal gue ceritain hari ini. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Oh ya, sebelumnya lupa kan. Sebelumnya, kenapa sih kok gue mau ngomongin tentang tema hari ini? Gini, ini sebuah podcast yang menurut gue bakal membuka mata lo. Gue yakin ini bakal membuka pikiran lo, membuka wawasan lo, yang dimana ini bakal bakal kelihatan banget sih yang namanya perkembangan dunia gitu sejauh apa sih selama ini, dan mungkin lo masih belum sadar akan hal itu. Dan abis itu yang kedua tuh gue nggak mau kalian tuh khawatir sama masa depan kalian, kayak misalkan pendidikan makin mahal misalkan, atau pekerjaan makin susah. Nah, gue tuh nggak mau kalian terlalu khawatir dengan hal tersebut, yang dimana nanti tuh lo bakal dengerin sendiri deh dari gue. Dan abis itu gue juga pengen ngajak kalian adaptasi dengan lingkungan kita yang baru, dengan perkembangan teknologi kita yang baru, yang tidak sama dengan lingkungan kita yang dulu gitu. Kayak misalkan zaman dulu tuh kemana-mana kita harus, kalau misalkan mau baca berita harus lewat koran misalkan, atau nggak harus nonton TV. Nah, gue tuh pengen ngajak kalian adaptasi dengan dunia kita yang sekarang yang baru. Dan habis itu yang terakhir, gue tuh mau ngasih wawasan tentang dunia kerja yang baru. Untuk kalian semua yang mungkin sekarang umurnya 20-an, kalian pasti kan mikir ya, aduh gue nanti mau ngapain ya, gue mau kerja apa. Nah, di sini gue bakal nge-share ke kalian tentang apa aja sih yang bakal lo dapetin kalau misalkan apa aja sih informasi yang bakal kalian dapetin kalau misalkan setelah gue nge-share tentang wawasan dunia kerja yang baru gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam isinya. Sebelumnya, gue mau nyeritain dulu nih perkembangan dunia kita yang sekarang itu seperti apa. Oke, kita bakal masuk dari setiap sektor deh, jangan terlalu luas juga, tapi dalam setiap sektor itu gue bakal ceritain perkembangan di dunia kita, di peradaban kita. Peradaban. Nah, gini, coba kita ngomongin tentang sektor
keuangan misalkan, yang namanya sektor perbankan gitu. Sekarang udah ada yang namanya blockchain. Gue pernah cerita juga di YouTube gue, blockchain itu apa, yang intinya kita tuh udah nggak butuh manusia lagi untuk ngatur apa tuh jalan kerjanya si uang tuh seperti apa. Ini sudah pure dikontrol sama coding, pemrograman komputer. Habis itu kita ngomongin yang namanya transportasi. Sekarang kita udah punya Grab, Gojek, atau dulu pernah ada Uber di sini, yang dimana ride hailing ride hailing app kayak seperti itu gitu ya. Itu kan memudahkan kita untuk pergi kemana-mana. Kita nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor, tapi ada someone else di sana yang punya kendaraan, terus bisa sewakan ke kita gitu. Dia yang nyetir, kita yang tinggal duduk. Gampang kan, gak usah nunggu taksi, gak usah naik angkot, gak usah naik bis, gak usah naik kereta. Kereta sih masih sih. Cuma maksudnya kalau dalam kota ya udah mudah lah intinya. Habis itu kita masuk ke dalam sektor antariksa, tentang sektor apa tuh kayak keluar angkasa gitu. Kita udah punya SpaceX yang dimana dulu kalau misalkan kita ke luar angkasa, roketnya itu cuma sekali pakai, tapi sekarang roketnya bisa balik lagi ke bumi dan dia bisa landing lagi. Terus balik lagi ke sosialisasi, sektor sosial, kita udah punya Instagram, WeChat, WhatsApp, dan lain-lain. Semua tuh udah makin gampang. Lu mau jualan di situ tuh makin gampang. Dan masih banyak lagi perkembangan dunia yang mungkin gue nggak bakal bisa ceritain di sini karena saking kencengnya perubahan kita tuh. Nah, tapi masih banyak banget orang tuh yang masih stuck sama pendidikan yang zaman dulu. Pendidikan yang dimana oke, lu kalau misalkan mau sukses lu harus masuk jurusan hukum, lu harus masuk jurusan manajemen, bisnis, accounting, dan ya whatsoever. Yang pokoknya menurut gua itu masih old fashion ways, yang masih zaman dulu banget. Yang dimana lu mau sukses itu harus punya ijazah, lu mau sukses itu harus punya tanda yang dimana lu tuh pernah memasuki perguruan tinggi misalkan. Nah, sementara di dunia yang sekarang kita itu tuh sudah mungkin bukan tidak berlaku ya, tapi sudah menuju ke arah tidak berlaku. Kalau misalkan lu tahu yang namanya perusahaan apa tuh Google lah, jangan jauh-jauh. Google itu udah nggak peduli sama ijazah lu, tapi dia tuh cuman pengen tahu skill lu tuh apa, lu tuh orangnya seperti apa. Udah, sisanya ya udah lu bakal belajar di sana. Terus apalagi perusahaan-perusahaan yang sekarang udah banyak kok, perusahaan besar di Indonesia yang mungkin dia tuh udah nggak terlalu mikirin sama ijazah lu. Cuman beda ya kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang kayak kedokteran kayak gitu mah ya harus lah. Kalau misalkan lu nggak punya ijazah kedokteran ya lu bisa ngebunuh pasien gitu. Gitu. Nah, tapi maksud gue di sini, poin gue di sini adalah kita tuh udah berubah banget dari yang dulu zamannya lisensi itu menjadi sebuah hal yang penting. Sekarang tuh udah enggak. Sekarang tuh lebih ke soft skill juga. Sekarang tuh lebih ke arah lu tuh punya apa sih? Yang di dalam hati lu, terpendam di dalam hati lu tuh punya apa gitu. Dan lu tau gak sih kalau sekarang banyak banget perusahaan yang menurut gua hampir banyak sih. Kalau misalkan lu ngelamar ke perusahaan mereka, lu itu salah satu penilaiannya adalah melewati sosial media lu. Yang dimana kalau misalkan sosial media lu bagus, kontennya bagus, baik, lu bakal dapat nilai plus. Terus ada juga yang dimana kalau misalkan lu dilihat konten sosial media lu adalah konten-konten yang misalkan radikal, terus negatif atau apa, lu udah literally lu nggak bakal diterima. Itu udah sistem penilaian yang udah baru banget di zaman sekarang. Dan itu nyata, itu real. Kalau misalnya nggak percaya, lihat aja di internet gitu. Lu lihat aja kayak klasifikasi penilaian seorang pelamar tuh seperti apa. Nah, sorry, ada satu lagi. Padahal udah ngomong gitu kan. Ada satu lagi. Ada perusahaan nih yang bakal ngasih lu nilai plus kalau misalkan lu punya follower banyak. Kenapa? Karena kalau lu punya follower banyak, lu mau nggak mau harus disuruh sama atasan lu buat ngepromosiin barang dagangan nih ya, yang which is dengan lu ngepromosiin lu bakal dapat perusahaan bakal dapat calon konsumen yang baru gitu. Keren nggak zaman sekarang? Udah maju banget.
Dan kalau misalkan lo nggak bisa adaptasi, lo bakal ketinggalan jauh. Kalau misalkan nggak punya sosial media, lo nggak ikutin trennya, itu udah susah banget sih gitu. Nah itu yang kedua. Dari yang gue ceritain tentang banyak pilihan ini, perkembangan dunia ini. Nah, gue sadar akan perkembangan dunia itu ketika gue SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu gue mulai sadar mengenai perkembangan dunia yang sudah sangat maju di Indonesia lah khususnya, jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena gini, gue waktu itu kelas 3 SMP itu gue sadar bahwa yang namanya main game itu tuh kalau misalkan lu sudah menciptakan sebuah progres, lu tuh nggak harus di save di dalam perangkat lu atau di dalam hardware lu, dalam handphone lu gitu, enggak. Tapi si save gamenya itu di-upload ke server si penyedia gamenya. Dan itu menurut gue salah satu hal yang kagetin aja gitu, mengagetkan. Karena wow, sehebat ini kah orang-orang zaman sekarang, yang dimana mereka tuh tahu kalau misalkan kita simpen di hardware kita, di perangkat kita, save game-nya tuh bisa hilang. Tapi dengan kita upload ke server mereka, ya save game itu bakal mereka simpenin buat kita. Keren nggak? Nah, abis itu ada juga kayak misalkan gue tuh waktu itu nyadar, tapi ini bukan SMP sih, kalau gue kelas 2 SMA kalau nggak salah. Gue sadar bahwa yang namanya online shop itu lagi booming-boomingnya waktu itu. Hingga akhirnya gue paksain untuk menjual barang-barang teman gue yang mereka mau jual gitu ya. Gue markup si harganya. Dan akhirnya gue ngejual banyak barang. Mulai dari handphone, mobil, terus apalagi ya, perangkat komputer lah, atau gue lupa sih, banyak banget yang gue jual waktu itu. Dan itu menciptakan sebuah keuntungan yang sangat besar buat gue. Dan habis itu gue juga sadar sekarang, literally kayak tahun ini atau tahun kemarin, yang dimana bahwa yang namanya pekerjaan itu nggak harus punya ijazah. Yang dimana gue sadar bahwa gue tuh masih bisa menghasilkan even though gue nggak punya ijazah, gue nggak punya lisensi atau apapun itu yang dari kampus atau university, dan gue tuh bisa menciptakan sesuai dengan apa yang gue inginkan. Itulah kenapa gue bikin podcast, dan gue rencananya pengen bikin channel baru gitu ya, tapi bukan podcast juga, tapi mungkin ke gaming gitu ya, atau apa gitu yang gue suka. Dan di situ gue sadar bahwa gue menghasilkan uang itu nggak harus loh dari kerja gitu, nggak harus. Dan I really enjoyed it gitu. Gue sangat enjoy sama hal yang sekarang gue lakukan. Gue pernah cerita sama kalian kan di podcast sebelumnya. Gue sangat enjoy sama podcast gue hari ini. Dan secara nggak langsung kayak gitu kan membuktikan bahwa ya gue mau jadi seseorang yang istilahnya happy karena gue sudah menghasilkan sesuatu. Itu nggak harus loh gue harus kerja terus kerja di orang lain, tapi gue kepaksa lakukan hanya untuk dapat duit, terus gue happy karena dapat duitnya. Ya enggak dong, berarti kan lu nggak ikhlas ngerjain kerjaannya ya. Kecuali kalau misalkan gue emang ikhlas ngerjainnya, terus gue juga happy dapat hasilnya, ya baru itu gue bisa bilang itu gue enjoy. Tapi untuk saat ini gue belum enjoy hal seperti itu, dan gue lebih enjoy dengan hal yang sekarang gue lakukan. Dan ya kembali lagi, itu udah membuktikan bahwa ya banyak hal yang sebenarnya lu punya banyak pilihan di luar sana, bahwa yang namanya perkembangan dunia pekerjaan tuh udah berkembang banget, udah maju banget. Lu nggak harus menjadi seperti orang-orang zaman dulu yang lu harus kerja, dapat ijazah dan lain-lain untuk dapat duit. Enggak. Karena dalam dunia internet itu, di dalam internet khususnya, semua orang tuh bisa menghargai lu. Semua orang itu bisa tanpa melihat background lu, dan lu tuh bisa menghasilkan dari internet. Nah, itu dari pengalaman gue, gue tuh sadar mengenai perkembangan pekerjaan di dunia ini. Nah, habis itu menurut gue, ini cuman opini gue doang ya, banyak banget kayak pendidikan formal, khususnya kayak misalkan sekolah-sekolah gitu ya, atau mungkin kuliah atau apapun itu, yang menurut gue si pelajarannya itu yang mereka ajarkan kepada lulus semua itu, menurut gue itu kurang update lah, bisa dibilang nggak terlalu update dengan dunia yang sekarang terjadi. Contoh gini, gue inget banget waktu SMA, gue tuh diajarin yang namanya Adobe Flash, kalau misalkan kalian tahu. Itu kayak semacam aplikasi edit kayak animasi gitu. Lu bisa bikin animasi dari Adobe Flash, bisa bikin game, bisa bikin apapun lah itu. Cuman
gue tuh diajarin itu, dan gue dapat banyak banget ujian mengenai Adobe Flash itu. Dan ternyata lo tau nggak, di tahun 2020 ini Adobe Flash itu bakal ditutup, jadi lu nggak bakal bisa download lagi Adobe Flash, which means yang dimana artinya tuh sekolah gue itu tidak tahu kalau sebenarnya trending Adobe Flash itu udah ketinggalan zaman. Coba lo bayangin kalau misalkan gue masuk kuliah DKV gitu ya, tapi mereka nggak ngajarin gue aplikasi editing kayak yang lain, misalkan kayak Adobe Premiere dan lain-lain. Mereka ngajarinnya cuman gue Adobe Flash. Terus tiba-tiba pas gue udah lulus, Adobe Flash mati. And then gue kayak, what? Gue harus kerja di mana nih? Orang-orang udah mintanya pakai aplikasi editing yang lain, tapi gue cuma bisa Adobe Flash gitu. Dan itu yang gue takutkan sebenarnya sama generasi-generasi yang baru. Gue takutnya apa? Gue takutnya kurikulum kita, mereka tuh nggak tahu kalau misalkan Adobe Flash itu bakal dimatikan. Mereka tuh nggak tahu kalau misalkan Adobe Flash itu bakal di stop pembikinannya, dan mereka masih ngajarin lagi di tahun yang sekarang gitu. Itu yang gue takutin, jujur aja. Itu gue sangat amat takut dengan hal itu. Dan itu merupakan hal yang menurut gue kayak apa ya, sulit sih, karena yang namanya kurikulum kita ya, kurikulum apalagi untuk anak-anak yang masih sekolah gitu ya, itu tuh masih kurang update sih kalau menurut gue. Kayak mereka tuh nggak mau menerima pelajaran yang baru, bukan nggak mau sih, tapi lebih ke tepatnya kayak sulit menerima informasi pelajaran yang baru, dan mereka tuh bakal update itu bakal lebih lama dari pelajaran itu muncul. Misalkan kita sekarang contoh lah, kita tahu yang namanya TikTok kapan sih? Misalkan nih TikTok tuh dalamnya kan kayak ada, kita tuh bisa ngedit, kita bisa masukin suara, bisa ngapa-ngapain. Dan lu bayangin kalau misalkan yang namanya TikTok tuh baru dipelajarin di sekolahan 10 tahun kemudian setelah trending gitu. Dan ya mungkin lo nanya kayak ngapain sih belajar TikTok? Enggak, maksud gue tuh bukan itunya. Maksudnya di dalam TikTok tuh kan ada banyak hal yang bisa dipelajari. Kayak bisa belajar editingnya, belajar masukin suaranya supaya pas, belajar masukin kata-katanya, caption yang bagus kayak gimana. Jadi itu tuh bagus banget untuk anak-anak yang jurusannya ini kayak marketing gitu. Karena namanya marketing TikTok tuh udah bagus banget zaman sekarang. Dan lu kalau misalkan nggak tahu tentang itu bakal ketinggalan zaman banget gitu. Dan mungkin orang cuma bilang kayak TikTok mah aplikasi apaan sih, cuman joget-joget doang. Enggak, lu joget-joget di situ juga. Kalau misalkan banyak orang yang suka sama lu, terus mereka audiensnya tuh nge-follow lu di Instagram, ya lu bakal dapat endorsan, lu bakal bisa dapat duit banyak dari situ. Ya nggak, logikanya kan gitu. Nggak ada loh, maksudnya kayak perkembangan zaman sekarang, aplikasi yang sekarang misalkan lu benci, misalkan zaman dulu tuh pernah ada yang namanya Dubsmash kalau nggak salah, atau apalah gue lupa. Terus masuk lagi Musical.ly, masuk lagi TikTok sekarang. Lu mau benci-bencinya apapun, tapi ada aja gitu nilai positif dari beberapa hal yang memang lu kurang suka dan lu nggak mau update tentang hal itu gitu loh, maksud gue. Jadi intinya di poin gue yang terakhir itu, yang namanya pendidikan formal itu, entah itu kuliah atau sekolahan gitu ya, menurut gue masih banyak banget hal yang mereka tuh ajarinnya tuh masih out of date gitu, masih kurang update lah, intinya gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritain, poin-poin yang udah gue tekanin tentang pilihan-pilihan lu dan pengalaman gue, gini, yang namanya zamannya sekarang itu kayak misalkan di tahun 2020 ini, 2020 mungkin sampai ke depannya gitu ya, gue yakin bahwa lo itu bisa belajar dari mana aja. Ini adalah zaman dimana lo tuh bukan nggak perlu banget sih, cuman maksudnya bisa gue bilang lo nggak terlalu butuh banget sama yang namanya guru atau dosen. Logikanya gini, gue pernah denger salah satu YouTube videonya Deddy Corbuzier gitu kalau nggak salah ya sih. Dia bilang kalau dosen atau guru zaman sekarang tuh ya pasti udah ketinggalan, mereka harus sekolah lagi. Tapi menurut gue itu logis loh. Mereka mungkin bisa mengajarkan hal-hal basic sama kita, tapi mereka mengajarkan sesuatu yang lagi zamannya sekarang tuh mereka mungkin kesulitan. Anggaplah dosen lu umurnya 40 tahun, 50 tahun. Dia ngajarin marketing. Apa yang dia ngerti? Ya mungkin dia ngertinya sebar brosur misalkan, atau mungkin marketingnya tentang misalkan dari internet bikin blog atau bikin website misalkan. Tapi sekarang yang namanya marketing itu kan udah berkembang. Kayak tadi gue ceritain, masuknya bisa masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke mana lagi.
Pertanyaannya adalah apakah mereka mengerti tentang hal-hal tersebut, yang dimana gue yakin nggak semua bakal mengerti. Karena umur mereka berapa sih, gue tanya. Kalau misalkan mereka udah masuk ke misalkan ke Instagram atau nggak ke TikTok gitu ya, dengan umur mereka segitu, apakah mereka, sorry ya, tapi bukannya gue ngeledek, tapi apakah mereka bisa secepat itu mempelajarinya? Menurut gue sih enggak gitu. Itulah kenapa gue yakin kalau misalkan lu tambahin ilmunya dengan cara lu belajar dari misalkan dari YouTube, dari internet, dari dari orang-orang yang yang influencer-influencer yang ngajarin tentang sesuatu gitu ya lu bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ketimbang dari pendidikan formal doang gitu. Dan habis itu juga di dunia ini yang tadi gue ceritain, semakin banyak pilihan pekerjaan. Lu nggak harus kok, kalau misalkan ditanya sama orang kerja apa, lu jawab aja influencer. Mungkin mereka bakal ngeledek lu atau ngeremehin lu atau apa, tapi itu realitanya loh, itu kenyataannya di zaman sekarang, bahwa dunia kita tuh udah nggak perlu lagi lo harus jawab sebagai seseorang yang kerja di kantoran. Enggak, lo kerja di rumah pun gue yakin one day beberapa tahun lagi lo bakal dipuji-puji kalau misalkan lo kerja di rumah. Asli dah, gue pernah tahu kok, gue tahu orang-orang yang kayak dia kerja kantoran dan dia ngiri sama orang yang kerja di rumah, karena kerja di rumah lu di endorse, cuma tinggal foto-foto doang, cobain makanannya, cobain bajunya, lu dibayar 10 juta, lu dibayar 20 juta. Sementara mereka harus pergi ke kantor, capek-capek, pergi pagi pulang pagi, 5 juta per bulan. Ya nggak? Sementara yang namanya endorsean 10 juta per post, 10 juta per feed Instagram, atau mungkin di TikToknya, gua nggak tahu. Itu loh maksud gue tuh, kayak apa ya? Gak harus loh lu mikir kayak, aduh gue kalau misalkan udah dewasa harus masuk kantor. Enggak, kata siapa lu harus masuk kantor? Banyak pilihan di sana. Lu sekarang sebagai seorang desainer misalkan, lu nggak harus pergi ke sebuah perusahaan. Lu kalau misalkan mau jadi seorang penulis misalkan, lu tuh nggak harus kayak bikin tulisannya dulu terus lu upload ke lu kirim ke penerbit atau gimana. Enggak, yang namanya penulis itu lu bisa aja bikin di Wattpad ya kalau nggak salah, atau apa sih yang kayak semacam itulah gue nggak lupa namanya apa. Cuman lu bisa nulis di sana dan lu bisa share ke teman-teman lu atau share ke orang banyak, ke stranger. Mereka bisa menilai si tulisan lo itu, dan one day kalau misalkan itu tulisan bisa kesebar ke banyak orang, itu bisa diangkat sendiri, bisa dikontak sendiri sama si penerbitnya. Lu bisa kayak gitu. Lu menjadi apa tadi yang gue bilang, desainer. Lu nggak harus jadi orang yang masuk kantoran kok. Lu bisa aja bikin desain lu, upload ke YouTube, upload ke Instagram, upload kemanapun, ke TikTok misalkan, kayak yang tadi gue bilang. Itu marketing yang paling bagus zaman sekarang menurut gue. Lu kasih ke mereka, orang-orang menilainya, terus nanti dapat likes, terus masuk ke si desain lo jadi trending misalkan. Udah, orang-orang yang butuh desain lo pasti datang ke lo sendiri. Orang-orang pasti bakal mencari orang yang memang punya value, apalagi mereka dapatnya dari sosial media, dari internet. Zaman sekarang tuh sudah semudah itu. Jadi gue pengen banget buat kalian sadar gitu tentang hal ini. Gue pengen banget kalian sadar bahwa pekerjaan zaman sekarang tuh udah bener-bener hebat banget, udah bener-bener luas banget, udah bener-bener mudah banget, dimudahkan dengan yang namanya internet. Bersyukurlah kalian yang masih muda di zaman sekarang, dan ya lo udah kenal internet dari lama. Gue sangat congratulate kalian gitu, karena kalian hidup di zaman sekarang sama dengan gue gitu. Tapi kalian harus bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, abis itu yang terakhir juga gue pengen bilang ke kalian bahwa ini masa yang tepat untuk menyalurkan hobi kalian. Karena yang namanya hobi itu zaman dulu, yang namanya hobi itu belum tentu semua orang bisa appreciate, bisa ngehargainya. Tapi zaman sekarang lu upload ke YouTube, upload ke Instagram, orang bisa lihat hobi lu. Mungkin teman-teman lu nggak suka, tapi di luar sana pasti ada orang yang suka, dan itu bisa menghasilkan sesuatu juga. Lu tahu channelnya How to Basic nggak? Kalau misalkan lu nggak tahu, coba cari di YouTube, namanya How to Basic. Intinya video itu cuma ngasih lihat orang ngelemparin telur, udah beres.
Telurnya dilemparin terus pecah, beres. Tapi dia dapat view sampai 2 juta, 3 juta tiap videonya. 1 juta lah minimal, gua nggak tahu sih pastinya berapa. Tapi minimal 1 juta views di setiap videonya. Dan kalau misalkan di Indonesia itu 1 juta view itu bisa 2 juta, 3 juta rupiah mungkin tiap videonya, atau lebih, gua nggak tahu. Tapi ya ngerti kan maksud gua? Even hal sebodoh itu yang mungkin lu pikir bodoh tapi menurut dia itu hobi, itu bisa ngasilin lu uang. Intinya adalah lu mau belajar sama mau berusaha atau enggak gitu. Gitu aja deh dari podcast gue hari ini mengenai lu punya banyak pilihan. Saran gue dari lu saran gue untuk lu, cobalah untuk membuka mata lu lebar-lebar. Sadarlah akan dunia yang sekarang udah berkembang. Jangan menutup mata, jangan menutup pikiran, open minded, belajar dari banyak tempat, belajar dari banyak sumber. Karena gue yakin kalau dengan lu seperti itu, lu bisa menjadi orang yang paling terdepan, lu bisa jadi orang yang paling hebat di antara teman-teman lu atau di antara lingkungan lu. Jadi gitu aja podcast gue hari ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya tahu ada yang suka. Ketemu lagi di podcast gue yang selanjutnya ya. Thank you buat semuanya. Gue Joshua dan goodbye.